nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Kali ini kita akan menganalisa dan menjelaskan beberapa hal menarik yang terjadi di chapter 1154. Nah, seperti yang dijelaskan di awal chapter, bahwa setelah kepergian Big Mom dari negeri Elbaf, para penduduk Elbaf mengalami bencana besar, mulai dari kebakaran, badai yang selalu muncul, dan juga kelaparan yang melanda di seluruh negeri Elbaf. Yap, rupanya bencana tersebut menyebabkan gagal panen, dan juga para raksasa tidak bisa pergi untuk memancing ataupun berburu, sehingga hal ini pun membawa bencana kelaparan di negeri Elbaf. Nah, seperti yang dijelaskan di awal-awal Ars Elbaf, memang para raksasa Elbaf selalu memancing dan pergi untuk berburu. Bahkan dalam kilas balik Big Mom pun, kita bisa melihat bagaimana anak-anak Elbaf sudah diajari untuk berburu. Sehingga tidak mengherankan para penduduk Elbaf yang hanya mengandalkan hal tersebut untuk bertahan hidup. Rasanya memang cukup sulit bagi mereka untuk bertahan di tengah bencana yang terus melanda negeri Elbaf. Sementara itu di tengah-tengah bencana besar yang melanda negeri Elbaf, Pangeran Loki berhasil kembali ke kastil dan mencari ibunya. Namun Estrida yang tidak ingin bertemu dengan Pangeran Loki pun lalu memerintahkan para prajurit Elbaf untuk menghabisinya. Ya, menurut Estrida, bencana besar yang melanda negeri Elbaf saat ini disebabkan oleh Pangeran Loki. Bahkan Estrida dengan sangat lantang mengatakan, jika Pangeran Loki tidak segera dihabisi, maka negeri Elbaf akan mendapatkan kutukan. Jelas Pangeran Loki yang masih bayi dan tidak tahu apa-apa, kemudian hanya bisa menangis sambil menatap ibunya. Kemudian setelah itu di sisi lain, para raksasa yang merasa Elbaf sudah berada di ambang kehancuran, kemudian mereka semua melampiaskan kemarahannya kepada Hajrudin, karena Hajrudin juga memiliki hubungan dengan Pangeran Loki. Beruntung, di saat para penduduk Elbaf akan menyerang Hajrudin, Raja Harald tiba tepat waktu dan berhasil menghentikan kekacauan tersebut. Nah, di momen ini, Raja Harald menegaskan bahwa dia telah kembali dan membawa bantuan dari beberapa kerajaan yang ada di dunia One Piece. Bahkan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat kapal manusia tiba di Elbaf. Mereka membawa dan mengangkut tas besar yang penuh dengan makanan untuk membantu para raksasa. Nah, menariknya saat Raja Harald tiba di negeri Elbaf, dia yang belum sempat kembali ke kastil justru harus menerima kabar buruk. Ya, rupanya Estrida telah meninggal setelah dirinya mengusir Pangeran Loki. Belum diketahui pasti apakah ini merupakan sebuah kutukan dari Pangeran Loki atau tidak. Tetapi yang jelas, hal ini menjadi awal bagaimana mata dari Pangeran Loki ditutup menggunakan sebuah perban. Yap, para prajurit raksasa menganggap jika mata dari Pangeran Loki ini membawa sebuah kutukan terhadap seseorang yang dia tidak sukai. Bahkan jika kita melihat beberapa kasus yang ada di dunia One Piece, hal ini memang sudah sering terjadi. Contohnya saja seperti saat kita melihat kisah masa lalu Carrot Pudding yang dibenci oleh orang-orang karena merupakan keturunan ras mata tiga yang dianggap memiliki sebuah kutukan. Nah, setelah kematian Estrida, selang beberapa waktu kemudian, kita pun diperlihatkan perkembangan dari negeri Elbaf yang semakin maju berkat bantuan dan aliansi yang telah dibentuk oleh Raja Harald dengan beberapa kerajaan yang ada di dunia One Piece. Bukan hanya itu saja, Raja Harald pun berhasil menghentikan pertempuran yang sering terjadi antara para raksasa. Ya, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Perlahan tapi pasti, tujuan Raja Harald untuk membuka dan menjalin kerjasama dengan beberapa kerajaan yang ada di dunia One Piece mulai memberikan perubahan besar bagi negeri Elbaf, meskipun dia harus mengorbankan istrinya sendiri. Dan secara tidak langsung, hal ini juga semakin menegaskan jika ketika itu, negeri Elbaf sudah menjadi bagian dari afiliasi pemerintah dunia. Namun sayangnya belum diketahui pasti ya bosku, apa timbal balik yang diberikan oleh negeri Elbaf kepada pemerintah dunia selain emas surga. Karena seperti yang kita tahu juga, bukan hal yang mudah untuk membawa negeri Elbaf menjadi bagian dari pemerintah dunia tanpa melihat keuntungan besar yang akan didapatkan oleh pemerintah dunia.
Apalagi negeri Elbaf ini dulunya adalah negeri yang menjadi aliansi dari kerajaan kuno. Sehingga rasanya cukup janggal jika Raja Harald tidak memberikan tawaran yang menarik untuk pemerintah dunia ketika itu. Lalu apakah mungkin Raja Harald telah menawarkan buah iblis legendaris Elbaf agar negeri Elbaf bisa bergabung dengan pemerintah dunia dan menjalin kerjasama antara kerajaan-kerajaan yang ada di dunia One Piece? Ya, bisa jadi karena seperti yang kita tahu juga, buah iblis legendaris Elbaf ini telah dilindungi dan dijaga secara turun-temurun sejak berakhirnya abad kekosongan. Sehingga rasanya masuk akal jika kita menyimpulkan sebenarnya Raja Harald telah mengingkari kesepakatan dengan pemerintah dunia. Apalagi seperti yang kita tahu juga ya bosku, sampai saat ini kematian dari Raja Harald masih menjadi sebuah misteri besar. Karena rasanya tidak masuk akal jika Raja Harald hanya tewas dibunuh oleh prajuritnya saja. Perlu diingat juga ya bosku, dalam kilas balik Raja Harald kita bisa melihat bagaimana kuatnya Raja Harald ketika itu. Maka dari itu, menurut Mimin, kematian Raja Harald ini ada campur tangannya dengan pemerintah dunia. Nah, kembali lagi ke cerita inti. 48 tahun yang lalu, kita bisa melihat Pangeran Loki yang sedang meratapi kesedihannya dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari dunia matahari ke dunia bawah Pulau Elbaf. Ya, di momen ini kita bisa melihat Pangeran Loki yang melompat dan terjatuh ke dunia bawah. Namun sayangnya, usaha dari Pangeran Loki untuk mengakhiri hidupnya tersebut gagal setelah dirinya berhasil bangkit kembali. Nah, di momen ini kita juga bisa melihat Pangeran Loki yang langsung mengeluarkan penutup matanya dan menangis dalam kesedihan. Menariknya, saat Pangeran Loki menangis, tiba-tiba sosok pria misterius muncul. Ya, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat kelompok bajak laut Rocks yang telah tiba di negeri Elbaf. Namun di momen ini kita hanya bisa melihat Shiki, Shirohige, Miss Buckingham Stacy, dan kapten mereka, Rock Disebek. Ya, kali ini wujud dan wajah dari Rock Disebek benar-benar terlihat sangat jelas. Bahkan apabila kita perhatikan lagi, wajah, mulut, dan hidungnya sangat mirip dengan Kurohige. Menariknya, Rocks ini memiliki rambut berduri yang berwarna hitam dan putih dan juga memiliki sebuah tato garis di wajahnya. Yap, seperti yang sudah Mimin bahas sebelumnya ya bosku. Memang Rock Disebek ini telah dikonfirmasi merupakan ayah dari Kurohige. Sehingga rasanya sangat menarik, 3 dari 4 kaisar lautan saat ini memiliki keluarga yang tidak bisa dipandang remeh begitu saja. Mulai dari Monkey D. Dragon yang merupakan ayah dari Luffy, lalu Garling Vigerland yang merupakan ayah dari Shanks, dan saat ini telah terungkap bahwa Rock Disebek adalah ayah dari Kurohige. Artinya hanya tinggal Yonko Bagi saja yang keluarganya belum terungkap sampai saat ini. Nah, setelah Rock Disebek bertemu dengan Pangeran Loki di dunia bawah Pulau Elbaf, Rock Disebek lalu berbicara dan bertanya kepada Pangeran Loki tentang 2 hal, yaitu dia bertanya apakah ini merupakan negeri Elbaf dan apakah Raja Harald sedang berada di sini. Belum diketahui pasti apa yang ingin direncanakan oleh kelompok bajak laut Rocks untuk bertemu dengan Raja Harald. Namun yang jelas, hal ini ada kaitannya dengan pertemuan Raja Harald dan juga Rock Disebek 56 tahun yang lalu di Tanah Suci Merijoa saat terjadinya pertemuan Reverie. Nah, tentunya ini membuat kita semua bertanya-tanya. Sebenarnya, apa yang telah dijanjikan oleh Raja Harald kepada Rock Disebek hingga dia mencarinya ke negeri Elbaf? Entahlah, namun yang jelas saat Raja Harald bertemu dengan Rock Disebek di pertemuan Reverie, Rock Disebek dikatakan telah menghabisi Laksamana Admiral, yang mana hal ini pun menyebabkan Rock Disebek mendapatkan nilai bounty yang cukup tinggi. Ya, perlahan tapi pasti, akhirnya Oda Sensei menampilkan sosok legenda bajak laut Rock Disebek yang sangat ditakuti di eranya dulu, di mana hal ini pun membuat para fan One Piece bertanya-tanya, sebenarnya apakah Rock Disebek ini masih hidup atau sudah mati? Next akan kita bahas ini ya bosku. Nah, itu tadi merupakan analisa dan berbagai hal menarik yang terjadi pada chapter 1154. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.